Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin dengan NIM K5423776 dari Pendidikan Geografi FKIP UNS. Di sini aku bakalan mengajak kalian semuanya untuk mengetahui apa sih negara maju dan berkembang dan bagaimana karakteristik dari negara maju dan berkembang. Jadi kalian harus simak videonya. Kita belajar bersama-sama yuk. Kalian pernah dengar gak sih tentang negara maju dan negara berkembang? Negara maju dan negara berkembang dapat dikelompokkan menjadi dua sudut pandang loh. Yang pertama dari sudut pandang ekonomi dan yang kedua dari sudut pandang sosiodemografi. Secara umumnya, negara maju atau developed country adalah negara berdaulat yang punya perekonomian, industri, dan infrastruktur teknologi yang maju. Sebaliknya nih, negara berkembang adalah negara yang punya laju industri lebih lambat daripada negara maju. Nah, sekarang kita bahas pengertian negara maju atau developed country dari kedua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang ekonomi. Negara maju atau developed country memiliki pendapatan per kapita tahunan yang tinggi. Menurut Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR, negara-negara dengan pendapatan per kapita melebihi 12.375 USD per tahun atau sekitar 198,3 juta per tahun diklasifikasikan sebagai negara maju. Tinggi juga ya pendapatannya. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang sosiodemografi, negara maju atau developed country adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan dan perkembangan yang tinggi. Contohnya pada bidang teknologi, bidang kesehatan, bidang industri, dan yang lain-lain. Nah, kali ini aku bakalan menjelaskan karakteristik dari negara maju. Yang pertama, negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Seperti yang aku jelasin di awal video tadi, bahwa negara maju memiliki pendapatan per kapita melebihi 12.375 US dollar per tahun atau sekitar 198,3 juta per tahun. Nah, pendapatan per kapita yang tinggi juga bisa didukung oleh mayoritas pekerjaan masyarakat suatu negara loh. Contohnya pada negara maju. Saat ini, mayoritas penduduk bekerja pada bidang industri atau jasa. Dapat dikatakan negara maju sudah melewati tahap di mana sebagian besar penduduknya bertani. Mereka sekarang lebih fokus pada industri untuk membuat barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Misalnya, membuat mobil, komputer, atau memberikan layanan kesehatan. Karena negara maju mayoritas penduduknya bekerja pada bidang industri, jadi hasil komoditas ekspornya berupa barang industri seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Karena memiliki komoditas ekspor berupa barang industri, negara maju dapat dikatakan sebagai negara yang lebih banyak ekspor dibandingkan impor. Banyak negara-negara berkembang yang tertarik dan mengimpor barang-barang buatan mereka. Jadi dapat dikatakan negara maju memiliki devisa yang tinggi karena penjualan produk industri mereka. Nah, dari sisi sosiodemografi, negara maju tingkat penganggurannya dapat dikatakan lebih rendah daripada negara berkembang. Banyak juga yang masyarakatnya itu membuat usaha sendiri atau bisa disebut wirausaha. Jadi, bisa buat buka lapangan kerja yang baru. Makanya, di negara maju, angka produktivitasnya tergolong tinggi dibanding negara berkembang. Kalian pernah mikir gak sih mengapa di negara maju itu selalu dikaitkan dengan SDM atau sumber daya manusia yang tinggi? Hal ini karena mereka sangat mementingkan pendidikan. Sejak kecil, anak-anak di negara maju sudah diajarkan banyak hal dan didorong untuk terus belajar. Pendidikan yang baik membuat mereka punya banyak ilmu dan keterampilan, sehingga bisa menciptakan inovasi dan kemajuan. Angka melek huruf di negara maju juga lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Dengan adanya sumber daya manusia yang lebih tinggi, menjadikan negara maju menghasilkan teknologi yang lebih maju, serta memiliki inovasi yang lebih tinggi, dan infrastruktur yang lebih modern yang dapat memudahkan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah.
Di negara maju juga memiliki pertumbuhan penduduk yang terkendali atau stabil. Bahkan angka pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini karena di negara maju gaya hidup modern seperti ini membuat banyak pasangan memilih untuk fokus pada karir dan kualitas hidup daripada memiliki banyak anak. Serta biaya hidup yang dikeluarkan juga tinggi, seperti yang terjadi di negara Jepang. Pemerintah Jepang sampai membuat program untuk masyarakat Jepang jika memiliki anak akan dibiayai hingga pendidikan tinggi. Nah, kali ini aku akan membahas tentang negara berkembang dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan yang kedua sudut pandang sosiodemografi. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Menurut PBB, negara berkembang adalah negara dengan standar hidup yang relatif rendah, basis industri yang belum berkembang, serta pendapatan per kapita di bawah 4.000 US dollar sampai 10.000 US dollar atau sekitar 57,6 sampai 144,1 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan negara maju, pendapatan per kapitanya sangat berbeda ya. Nah, sekarang mari kita bahas negara berkembang dari sudut pandang sosiodemografi. Negara berkembang adalah negara yang memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM yang sedang hingga rendah. Indeks ini merupakan ukuran perbandingan kemiskinan, literasi pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lain di negara-negara di seluruh dunia. Nah, sekarang mari kita bahas karakteristik dari negara berkembang. Seperti yang sudah saya bahas di awal video tadi, bahwa pendapatan per kapita dari negara berkembang di bawah 4.000 US dollar sampai 10.000 US dollar atau sekitar 57,6 sampai 141,1 juta rupiah. Pendapatan per kapita yang rendah dapat disebabkan bahwa negara berkembang masih bergantung pada salah satu sektor saja. Contohnya bergantung pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, seperti yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam yang masih bergantung pada sektor pertanian, Brunei Darussalam yang masih bergantung pada sektor perminyakan, dan lain-lain. Negara berkembang seringkali memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti minyak sawit, karet, tembaga, dan timah. Sumber daya alam ini kemudian diolah menjadi bahan baku dan dijual ke negara industri. Proses ini membantu negara berkembang mendapatkan devisa, namun juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Jika negara maju lebih banyak mengekspor produk jadi seperti mobil dan komputer, negara berkembang justru lebih fokus pada ekspor bahan mentah. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat industrialisasi di antara kedua kelompok negara. Namun, keduanya saling membutuhkan. Negara maju membutuhkan bahan baku dari negara berkembang, sementara negara berkembang membutuhkan teknologi dan pasar dari negara maju. Nah, sekarang mari kita bahas dari sisi sosiodemografinya. Kualitas hidup masyarakat di negara berkembang seringkali jauh dari kata ideal. Akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, dan fasilitas kesehatan yang minim menjadi tantangan sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh tingkat pendidikan yang rendah, yang membatasi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak masyarakat terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Perbandingan dengan negara maju semakin mencolok. Di negara maju, masyarakat umumnya menikmati standar hidup yang tinggi dengan akses yang mudah terhadap berbagai fasilitas dan layanan publik. Sementara itu, di negara berkembang, banyak lansia dan anak-anak yang terpaksa bekerja sejak usia dini untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat permasalahan yang serius, yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan tekanan yang besar pada sumber daya alam seperti air bersih, lahan pertanian, dan hutan. Akibatnya, muncul masalah seperti kelaparan, kekurangan air bersih, dan kerusakan air lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat memperburuk masalah urbanisasi. Kota-kota besar di negara berkembang seringkali tidak siap menampung jumlah penduduk terus meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya permukiman kumuh kepadatan penduduk
yang tinggi, dan berbagai masalah sosial lainnya. Nah, dari penjelasan video tadi, kita dapat mengetahui bahwa contoh negara maju adalah negara Jepang. Karena negara Jepang termasuk memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan sering mengekspor barang jadi seperti kendaraan motor, elektronik, dan yang lain-lain. Dan contoh dari negara berkembang adalah negara Vietnam, karena negara Vietnam dijuluki negara dengan lumbung padi, yaitu sering mengekspor produk pertanian, yaitu padi. Nah, aku punya pertanyaan buat kalian. Negara Indonesia itu termasuk negara berkembang atau maju sih? Jawab di bawah ya. Sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku punya kuis nih buat kalian. Jangan lupa scan ya barcode ini atau bisa klik link di bawah deskripsi. Bye-bye!